Sangat menyentuh pesan El Rumi untuk Al Ghazali dan Alisa Dagise di akun sosial medianya. Dengan menampilkan foto masa kecil berdua dengan Al Ghazali, El Rumi mengungkap bahwa betapa ia tak menyangka Al Ghazali yang sebelumnya ia panggil sebagai kakak, kini sudah dipanggil sebagai ayah. Sebagai adik, El Rumi yakin bahwa keponakannya Baby Soleil Zephora Ghazali alias Baby Soso akan dicurahi cinta dan kasih sayang yang luar biasa oleh sang ayah sebagaimana ia mencurahkan cinta dan kasih sayangnya sebagai kakak kepada dirinya sejak mereka masih kecil. Dalam pesannya yang menyentuh dan membuat haru biru itu, El Rumi juga mendoakan yang terbaik untuk Al Ghazali. Kakak iparnya Alisa Dagise juga untuk Baby Soso. Lantas seperti apa pesan menyentuh El Rumi untuk sang kakak dan kakak iparnya Alisa Dagise? Seperti apa pula doa El Rumi untuk kakaknya dan juga keponakannya Baby Soso? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Masih diselimuti oleh kebahagiaan menyambut kelahiran Baby Soleil Zephora Ghazali, El Rumi menuliskan pesan menyentuh dan penuh haru untuk sang kakak Al Ghazali di akun sosial media pribadinya setelah sang kak kini resmi menjadi seorang ayah. El Rumi mengaku tak menyangka kini sang kakak Al Ghazali yang kini sudah menjadi sosok seorang ayah. Dalam postingannya, El Rumi menampilkan foto-foto masa kecil keduanya dengan caption betapa ia tidak menyangka bahwa kini kakaknya sudah memiliki anak dan telah memasuki babak baru dalam kehidupannya. Maka seperti ini pula doa dari El Rumi untuk kakaknya dan kakak iparnya Alisa Dagise. Dear kakak Al Ghazali, dari sebagai kakakku, sekarang kamu adalah seorang ayah. Dulu aku cuman manggil kamu kakak. Masih nggak nyangka sekarang udah ada little baby yang bakal manggil kamu ayah. Dan aku sungguh percaya bahwa kamu akan menjadi ayah terbaik, penuh kasih sayang dan perhatian seperti yang selalu kamu berikan kepadaku sejak kecil. Aku tahu bayi Soso akan merasakan cinta yang sama setiap harinya. Aku berharap babak baru ini membawa kebahagiaan, cinta, dan momen-momen indah yang tak terbatas bagimu dan Alisa Dagise sebagai sebuah keluarga kecil. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati keluargamu dan memenuhi rumahmu dengan kehangatan, tawa, dan cinta tanpa syarat. Dengan cinta adikmu. Sebelumnya, paman Baby Soso yaitu El Rumi telah menjenguk keponakan pertamanya ini di rumah sakit ditemani sang istri Syifa Haju. Melihat pertama kali Baby Soso, El Rumi mengaku dirinya merasa terharu, bahagia dan bangga menyambut kelahiran keponakannya Baby Soso yang notabene adalah buah cinta kakaknya El Rumi dan Alisa Dagise. Ketika itu, El Rumi juga menyampaikan ucapan selamat kepada sang kakak Al Ghazali dan Alisa Dagise yang telah berjuang melewati masa-masa sulit hingga akhirnya keponakannya bisa lahir dengan selamat dan sehat walafiat. El Rumi pun berdoa semoga Baby Soso diberikan kesehatan, demikian juga orang tuanya Al Ghazali dan Alisa Dagise. Selain itu, adik Al Ghazali lainnya yaitu Dul Jailani yang ketika menjenguk Baby Soso di rumah sakit ditemani kekasihnya Tisabiani juga mengungkapkan kebahagiaannya yang sama atas kelahiran keponakan pertamanya ini. Dul merasa sangat bersyukur atas kelahiran Baby Soso seraya memohon doa agar keponakannya ini senantiasa sehat walafiat, demikian juga dengan kedua orang tuanya. Ya, terharu lah tentunya pasti karena ini kan keponakan pertama, jadi ya, selamat buat kakak Al dan Alisa, semoga ibunya sehat, bayinya juga sehat dan keluarga bahagia. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka semua. Sedikit dong, ucapannya selamat buat Al. Tadi gimana dulu, udah ngeliat bibinya? Alhamdulillah, mohon doanya ya. Di sisi lain, Al Ghazali pun mengungkapkan perasaannya menjadi sosok ayah ketika putri mungilnya Baby Soso akhirnya kemarin diboyong ibunya kembali ke rumah istana indah mereka. Ya, beberapa hari di rumah sakit pasca melahirkan, Baby Soso kemarin akhirnya diizin dokter untuk pulang ke rumah
Ketika itulah Al-Ghazali mengisahkan perjuangan sang istri Alisa Dagise yang menurutnya penuh haru biru untuk melahirkan buah cinta mereka. Al-Ghazali pun menceritakan sejak awal Alisa sang istri yang sudah mulai merasakan kontraksi 2 hari sebelum ia melahirkan putri mereka, hingga pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 mereka ke rumah sakit untuk melakukan kontrol rutin dan terbaca tanda-tanda untuk melahirkan semakin dekat. Ya, hal yang tak biasa dirasakan Al-Ghazali ketika dokter menghampirinya dan mengungkap bahwa Alisa sang istri sudah sampai pembukaan 3 pada jam 11 malam itu. Rasa sakit yang dialami Alisa pun semakin menjadi-jadi hingga membuat Al-Ghazali sempat ikut merasakan panik dan stres karena ia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengurangi rasa sakit yang dialami sang istri. Maka ketika Alisa mengerang kesakitan akibat kontraksi, Al-Ghazali yang diselimuti rasa lemas lantaran tak bisa berbuat apa-apa selain hanya menunggu lahirnya baby Soso. Dari awal banget 2 hari. Terus yang hari kemarin Sabtu tuh kita kesini jam 12, jam 5 dipanggil sini. Terus kita sempat pulang terus aku masih sempat nonton Nemi malam. Jam 11 dokter disuruh kesini lagi. Itu udah pembukaan 3. Akhirnya kita disuruh stay karena dari pembukaan 3 sampai 10 tuh bisa cepet banget. Dan ya benar, sampai sini jam 12 pembukaan 3, jam 2 tuh dia pembukaan 5, dia udah gak kuat, dia minta epidural untuk anestesi di bawah. Akhirnya sampai dari situ dia udah dari ruang persalinan sampai lahiran. Tapi lihat dia perjuangannya segitu kuat, ya nggak gampang. Aku juga sebagai cowok stres juga di samping dia, kayak ini aku mau bantu tapi nggak ngerti cara bantu gimana. Bukan main, lemes ya, emang dia minta normal dan semua berjalan lancar, nggak ada induksi, nggak ada jahitan, tidak ada robekan. Lahiran normal ya dia malah kayaknya lebih takut sesar, jadi dia udah mental, dia udah siap untuk normal sih. Kalau Alisa mah aku lihat punya jiwa keibuan sebelum kita nikah sih. Aku udah merasa dia emang jiwa ibunya kuat, dia emang bermimpi banget jadi seorang ibu. Untuk mengasuh dan mengurus baby Soso, Al-Ghazali mengungkap bahwa sang istri Alisa Dagise menolak untuk menggunakan jasa babysitter. Namun jika kedepannya ia memilih menggunakan jasa seseorang, maka hal itu tidak berarti untuk mengurus putrinya secara langsung, melainkan hanya untuk membantu istrinya semata dalam mengurus anaknya. Sikap Alisa Dagise tersebut tampak tak biasa bagi ibu muda di zaman ini yang justru sebaliknya memilih menggunakan jasa babysitter demi meringankan tugas seorang ibu. Sementara itu, kesan Al-Ghazali pertama kali melihat putrinya yang baru lahir adalah ia mengaku sempat menangis sekitar 5 hingga 10 menit sembari menatap putri mungilnya. Al-Ghazali pun mengaku sempat merasa aneh karena melihat kemiripan baby Soso dengan dirinya ketika ia mendekap anaknya. Babysitter Alisa nggak mau pakai. Kenapa kamu alasannya untuk bonding? Iya, mungkin untuk bonding, mungkin kan ada mamanya juga di sini. Paling juga nanti pakai babysitter bukan untuk yang mandiin atau yang apa, paling buat bantu-bantu aja. Yang pasti ya pas bayiku lahir, anak lahir itu sesuatu yang menakjubkan, dan aku ada tuh nangis 5 menit atau 10 menit nggak berhenti karena yang ngelihat ini anak kita berdua terus mirip lagi. Aneh aja, lucu. Kalau sekarang, kemarin hari pertama mirip aku, terus hari kedua mirip dia, berubah-berubah sih. Cuman kalau harus bilang overall mirip aku sih. Di sisi lain, kelahiran baby Soso tercinta di tengah keluarga menghadirkan kebahagiaan yang meluap-luap pada orang tua Alisa Dagise dan Al-Ghazali. Lantas, seperti apa wujud kebahagiaan opa dan oma baby Soso? Benarkah mereka sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk menyambutnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Lahirnya baby Soleil Zephora Ghazali alias baby Soso
menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa bagi keluarga Al-Ghazali dan keluarga Alisa Dagise. Ayah Alisa Dagise, yaitu Richard Dagise, yang sebelumnya telah mengaku bahwa ia pun ikut menunggu di rumah sakit didampingi istri tercintanya. Ketika putrinya berjuang agar bisa melakukan persalinan, secara normal mengaku sempat merasa lelah dan jenuh menunggu berjam-jam di rumah sakit. Namun rasa itu berganti menjadi kegirangan dan kebahagiaan yang luar biasa dan tak terkira ketika cucunya Baby Soso akhirnya lahir dengan kondisi sehat walafiat. Sebagai bentuk ungkapan kegembiraannya menyambut sang cucu Baby Soso, Richard bahkan mengaku sudah menyiapkan panggilan spesial untuk cucu kesayangannya dalam bahasa Prancis. Menurut Richard, wajah cucunya sangat mirip dengan rupa kedua orang tuanya Al-Ghazali dan Alisa Dagise. Ya rasanya ya overwhelming ya. Masih coba proses semua karena memang semuanya kan pada capek ya semalam di sini. Tapi yang jelas bahagia. Soleil artinya matahari. Kondisi Alisa sendiri seperti apa? Baik. Saya barusan cuma capek sekali. Al juga capek. Kalau ya ada nama kedua kan Indonesia ada. Kalau yang anak apa namanya nama pertama sih memang udah kita tahu ya. Cantik sekali tapi ya itu kan buat kita sendiri. Tapi cantik sekali pasti. Alisa menunggu waktu yang lama untuk melahirkan tanpa Enggak terlalu lama sih. Kalau mulai prosesnya kan mulainya dari jam 12 lah semalam ya, terus melahirkan tadi pagi jam 8 lah. Jadi 8 jam. Lebih mirip siapa? Babynya lebih mirip Al atau Alisa mungkin wajah? Mirip babanya kali. Tapi miripnya dua-duanya lah ada. Oh, kalau saya sih yang penting ya kalau saya Marcus ya. Marcus itu bahasa Prancis juga. Jadi kayak seperti saya lagi istirahat makanya kita nggak lama di sini karena dia mau tidur. Al juga sedang tidur. Jadi sekali banyak tamu hari ini kan tadi ada Zani juga kesini terus tadi pagi juga ada beberapa. Butuh recovery-nya butuh berapa hari untuk di rumah sakit sendiri? Sebentar lagi 2-3 hari udah pulang. Oke. Bagian Tante Risa juga. Tante Risa excited? Ya pastinya kan excited semua. Jadi kita ya seperti saya bilang mungkin kita lagi capek tapi kalau masalah excited sih kita udah sangat bahagia ya. Bahagianya nggak bisa dipakai kata lah. Itu kan udah dalam sekali. Kalau kado sih kalau dalam kebudayaan Prancis kan nggak ada ya. Yang jelas apalagi hari ini kan Mother's Day ya. Jadi hadiah yang dia dapatkan sebenarnya kan udah ya lebih besar dari apapun yang dia bisa dapatkan dari orang lain gitu kan, gitu anak sendiri. Keluarga Prancis rencana ada ke Jakarta. Alexandra mau datang sebentar lagi, Andika juga nyusul mungkin awal Juni. Selain itu, Maya Estianti, ibunda Al-Ghazali yang kini berstatus sebagai oma dari Soleil Zefora Ghazali sebelumnya telah mengaku bangga dengan persalinan yang dilalui menantunya Alisa Dagise. Rasa bangga Maya Estianti itu muncul lantaran Alisa Dagise mau melahirkan secara normal dan melewati berbagai proses berjam-jam termasuk fase kontraksi yang sakitnya tak tertahankan sebelum ia akhirnya bisa melahirkan Baby Soso tanpa proses induksi untuk merangsang dan mempercepat persalinan. Di balik rasa bangga Maya Estianti terhadap Alisa Dagise tersebut, ada pula alasan lain khususnya dari sisi religi karena menurut Maya proses melahirkan secara normal merupakan ketetapan Allah. Maya juga mengaku merasa bahagia melihat putranya Al-Ghazali yang begitu setia menemani istrinya Alisa selama 24 jam saat proses persalinan di rumah sakit. Maya juga menceritakan keinginan dirinya dipanggil Oda atau Oma dan mengungkap alasan mengapa dirinya tak ingin dipanggil Eyang. Maya juga memohon doa dari publik untuk cucunya Baby Soso agar kelak menjadi perempuan yang solehah, membawa keberuntungan dan nasib baik serta kebahagiaan buat orang tua dan keluarganya. Enggak lah, karena kan normal itu adalah sunatullah ya gitu. Jadi senang bisa mengikuti proses dari berjam-jam sebelumnya. Melihat perjuangannya Alisa kemarin seperti apa, Bun? Ya senang dong karena punya
punya anak perempuan yang semangat juangnya seperti kita semuanya di masa lampau yang mau berjuang melahirkan normal itu, kita semua happy ya. Melihat Al-Ghazali bagaimana menjadi ayah, Bun? Senang karena dia 24 jam menemani prosesnya. Soleh, Doanya mungkin seperti apa? Doain aja mudah-mudahan menjadi wanita soleha yang membawa keberuntungan, nasib baik, kebahagiaan. Bun dipanggil apa Bun nanti sama cucu Bun? Oda, Oma Bunda. Kenapa Bun? Kenapa dipanggil Oda? Mungkin ada alasannya sendiri. Ya, masa dipanggil kakak? Enggak, maksudnya mungkin banyak kan ada Oma, Eyang gitu. Kan Oma. Ya Oma aja gitu. Kalau Eyang kayaknya ada Eyang aku, Eyang ibu-ibu saya. Jadi Eyangnya biar Eyang-Eyang, jadi Oma kan belum ada yang dipanggil Oma di keluarga saya. Udah nyiapin hadiah, Bun, buat cucu? Udah dong. Apa tuh, Bun? Jangan usah kepo lah ya. Pokoknya ada. Bun, kalian nyiapin rumah, Bun, buat cucu, Bun? Hah? Rumah buat cucu? Cucunya masih bayi, rumah dari mana? Kalau nyiapin rumah buat disamperin, iya dong ya. Di sisi lain, dokter ahli menjelaskan proses persalinan normal yang lewat dari hari perkiraan lahir alias HPL. Lantas, seperti apa penjelasan dokter ahli terkait persalinan demikian? Seperti halnya yang terjadi pada persalinan Alisa Dagise? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Proses persalinan normal yang dijalani ibu muda Alisa Dagise saat melahirkan putri pertamanya Solel Zephora Ghazali yang tanpa bantuan proses induksi sama sekali membuat publik sedikit terkejut dan bahkan kagum. Namun proses persalinan normal yang dijalani Alisa Dagise terbilang genting karena kabarnya hampir lewat dari hari perkiraan lahir alias HPL. Seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi bernama Evander menjelaskan masa waktu hari perkiraan lahir atau HPL momen seorang ibu akan melahirkan buah hatinya. Menurut dokter Evander, HPL bukanlah tanggal kapan bayinya bakal lahir, tapi tanggal di mana kehamilan itu masuk di usia 40 minggu atau 10 bulan. Ia menjelaskan bahwa persalinan dianggap cukup bulan atau bayinya sudah matang untuk dilahirkan pada usia kehamilan antara 37 sampai 41 atau 42 minggu. Sedangkan lebih dari 41 atau 42 minggu dalam dunia kedokteran disebut sebagai kehamilan lewat waktu. Dr. Evander menjelaskan bahwa jika kehamilan lebih dari HPL atau sudah mencapai HPL, maka biasanya dokter akan mengambil keputusan untuk melahirkan bayi tersebut. Dijelaskannya bahwa ada 2 cara yang ditempuh untuk melahirkan bayi pada fase tersebut, yaitu dengan cara induksi atau dengan cara sesar. Mengapa kehamilan kalau sudah lewat waktu harus dilahirkan bayinya? Alasannya menurut Dr. Evander adalah karena fungsi ari-ari atau plasenta dalam kandungan tidak akan bertahan selamanya. Semakin tua usia kehamilan maka fungsi plasenta semakin menurun. Tak hanya itu, ia menegaskan semakin tua usia kehamilan maka ada pula resiko terhadap ibunya dan janin dalam kandungan. Dan kedua resiko ini yang menurut Dr. Evander harus diantisipasi dengan rutin melakukan kontrol kehamilan. Jadi apa itu HPL? HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Tapi orang sering nggak ngerti bahwa mereka merasa bahwa HPL itu adalah tanggal kapan bayinya bakal lahir. Padahal HPL itu adalah tanggal di mana kehamilannya masuk di usia 40 minggu atau 10 bulan begitu. Jadi persalinan kita anggap cukup bulan atau bayinya sudah matang itu antara 37 sampai 41 atau 42 minggu begitu. Itu adalah momen atau masa di mana kita anggap bayinya sudah cukup matang. Lebih daripada itu, lebih dari 41 atau 42 minggu kita sebut sebagai kehamilan lewat waktu. Nah, jadi kalau misalnya kehamilannya sudah lebih dari HPL atau sudah mencapai HPL, maka kita harus mengambil keputusan untuk melahirkan bayinya. Tetapi bagaimana kita melahirkan bayinya? Apakah dengan cara induksi atau dengan cara sesar begitu? Bila tidak ada indikasi untuk sesar, maka kita bisa mencoba induksi. Tetapi bila ada indikasi untuk sesar, lebih baik langsung sesar cepat-cepat. Jangan coba-coba dulu dengan induksi begitu. Karena artinya kita sedang menghadapi suatu keadaan yang berisiko tinggi untuk bayi ataupun untuk ibunya. Kenapa persalinan bila sudah lewat waktu harus kita akhiri atau kita harus lahirkan bayinya? Jawabannya sederhana. Pertama-tama adalah karena fungsi plasenta atau ari-ari begitu ya, tidak akan bertahan selama-lamanya. Artinya fungsi plasenta akan menurun seiring dengan kemajuan
usia kehamilannya. Semakin tua usia kehamilannya, maka fungsi plasenta akan semakin menurun. Kemudian yang kedua, ada risiko juga terhadap kehamilan terhadap ibu maupun bayinya, begitu ya. Dimana pada ibunya, kehamilan itu akan semakin menguras energi dari ibunya dan meningkatkan risiko untuk berbagai macam timbul komplikasi, begitu. Yaitu misalnya seperti hipertensi dalam kehamilan, obesitas, kemudian ibunya bisa mengalami gangguan metabolisme gula dan lain sebagainya, begitu. Nah, kemudian pada bayinya sendiri, bila sudah lewat dari 36 atau 37 minggu, maka secara statistik kita melihat ada peningkatan risiko terjadinya stillbirth, begitu, atau bayinya meninggal di dalam. Oleh karena itu, pada saat kehamilan sudah masuk cukup bulan, biasanya kontrol kehamilan dilakukan secara lebih intensif untuk bisa memonitor kondisi ibu dan bayinya dengan lebih akurat lagi atau dengan lebih presisi lagi, begitu. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah HPL nih, alias sudah 10 bulan usia kehamilannya, tetapi memang memilih untuk terus menunggu, begitu, tidak mau menjalankan induksi persalinan? Maka sebetulnya ya tidak apa-apa sih, silahkan dikomunikasikan sama dokternya. Dokternya silahkan memberikan informasi yang lengkap pada ibunya mengenai risiko-risiko yang akan ibunya hadapi dan bayinya hadapi bila tidak dilakukan persalinan meskipun kehamilannya sudah melewati HPL, begitu. Tentunya ini ada risiko, dan tentunya juga sebetulnya apapun keputusan yang diambil, kita jangan cuma sekedar memikirkan kondisi ibunya, kita juga harus memikirkan risiko buat bayinya. Apakah kira-kira dengan menunggu 1-2 hari atau bahkan seminggu itu memberikan risiko yang lebih besar pada bayinya atau tidak, dan apakah risikonya itu memang worth it untuk dijalani atau tidak. Kalau misalnya tidak worth it untuk dijalani, ya jangan dijalankan risikonya, begitu. Kan hamil udah panjang, hamil udah lama, jangan karena salah mengambil keputusan dalam 1-2 hari terakhir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada bayinya ataupun pada ibunya, begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.